Gimana caranya kita bisa tahu kalau orang itu benar-benar cinta dan ngajakin ke jenjang yang lebih serius, padahal belum pernah ketemu langsung? Gimana? Nggak bisa, harus ketemu langsung. Nggak bisa, harus ketemu langsung. Ya, soalnya kan yang ditanyain jenjang serius, ya, bukan kebaperan. Kalau level kebaperan, bahkan tanpa ketemu pun, kita udah bisa ya melalui gombalannya. Nanti kapan-kapan saya bahas level itu. Tapi interaction itu loh. Interaction ini walaupun kita nggak ngelihat langsung, ini bisa nimbulin level kebaperan tahap tinggi. Ya, ini yang harus diwaspadai itu. Nah, kalau serius ke jenjang yang lebih lanjut harus ketemu, nggak bisa. Nah, kalau selain itu disebut sebagai gombal namanya, level. Penelitiannya banyak yang bilang gitu kok. Nggak pernah orang yang serius itu nggak memaksakan untuk ketemu langsung. Pasti memaksakan untuk bisa bertemu langsung. Kalau interaksinya nggak terlalu sering, tapi jadi bucin banget, ada kelainan hormon. Belum. Jadi interaksi ini yang memicu hormon. Tapi kalau interaksi yang dikit aja sudah cukup untuk memicu hormon sampai jadi bucin, artinya interaksinya jagoan banget si orang ini. Jadi bilang, hai, udah kelepek-kelepek gitu ya. Bilang, nanti aku WA ya. Udah langsung kelepek-kelepek. Itu berarti taraf sensitivitas kita terhadap interaksi itu lemah, atau memang kita udah berharap sebelumnya, ya. Gitu. Bukan karena kelainan hormon. Kita kelainan dalam mengelola perasaan kita dan harapan kita terhadap dia. Maksudnya 20 tahun itu baru ngerasain jatuh cinta sekali. Itu ya. Itu pun gak jadian. Kan mencintai kan gak harus memiliki, bro. Itu kan karena interaksi aja. Nah, hati-hati nih. Jadi tadi tahapannya, tatapan, interaksi, nyambung, koneksi, elektrik, hormon, bucin. Kan saya nggak bilang bahwa itu tuh harus jadian. Kan yang kayak gitu kan belum tentu sampai jadian, belum tentu sampai nikah. Masih jauh ke tahap jadian dan nikah, bro. Gitu. Kang, cara nyadarin dan buka mata orang yang nggak bisa lah kalau orang nyadarin orang bucin itu susah. Orang dia udah tenggelam dalam hormonnya sendiri kok, dopaminnya kebanyakan. Salah satu caranya dicuci otak, minta Pak Menteri Terawan tuh jago ya, nyedot otaknya sama pakai alat sedot WC itu. Susah nih, Sister Putri ya. Susah banget kita nyadarin orang. Makanya nggak bisa diapa-apain, cuma bisa didoain doang, dan ya cukup tahu aja lah. Susah emang, bucin itu susah banget ya apa-apain. Pandangan secara virtual itu maksudnya gimana? Ya iyalah. Tapi kalau pandangannya interaksi ya, pandangannya interaktif. Jadi kalau Zoom, video call, sama aja, sama banget gitu. Kang mau nanya, di usia remaja ada nggak cinta tanpa nafsu? Ya nggak ada lah. Cinta tanpa nafsu itu nggak ada di remaja, teman-teman. Remaja itu kalaupun mencintai pasti ada dorongan untuk memiliki atau action. Namanya interaksi tadi, ada action untuk melakukan, ya. Jadi nggak ada. Makanya di remaja itu selain cinta nafsu, adanya juga cinta monyet ya. Kamu yang cinta, dia yang nganggap kamu mau gitu ya. Bagaimana mengetahui apakah orang tersebut punya rasa yang sama? Interaksi, mamen. Interaksi. Kalau di interaksi udah ada get connected, kok nyambung, itu tuh udah ada rasa yang sama gitu. Nah, rasa yang sama ini taunya dari mana? Tiba-tiba ada sinyal aja. Kalau dia nggak ada, kok kita jadi gelisah ya, nyari-nyari ya, kayak yang hampa. Itu tuh tubuh tuh ngasih sinyal. Kok kayak yang sepi, kayak yang sesek gitu. Ini ruang aula sebesar 100 kali 100 meter aja berasa 1 kali 1 meter nggak ada dia gitu. Sesek banget. Nah, yang kayak gitu-gitu. Contohnya, ya, rasa yang sama. Makanya ditanyain, kamu punya rasa yang sama nggak? Rasa apa? Rasa jijik, misalkan, kan sama ya, sama-sama nggak mau. Nahan baper itu susah. Ya, nanti saya akan nyampe ke situ. Jadi baper itu memang bukan untuk ditahan. Jadi gini, baper itu justru karena kita nahan. Makanya kebawa perasaan. Makanya punya perasaan itu ya memang harus diekspresikan. Nah, kalau masih baper, jadi perasaan itu dibawa ke dalam, dipendem, diunyek-unyek terus, itu namanya baper ya. Gitu, yang baper tuh yang kayak gitu. Cara gak baper sebelum akad gimana ya? Saat ini masih tahap khitbah. Udah diterima belum khitbahnya? Banyak-banyak istighfar, istighoroh sih. Itu sih sebetulnya mah.
tahan diri, terus sering ngobrol, sering diskusi sama support system ya, teman-teman terdekat, orang tua. Oh, makasih udah kasih saran kemarin ya, Mita. Cuma saya bingung mutusin dia karena nggak tegaan. Harus tega. Hubungan yang jelek itu, ini dengerin, Mit. Hubungan yang jelek itu memang harus berakhir. Baik buat kamu, baik buat dia. Supaya cepet-cepet ketemu yang lebih baik. Cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Jadi, kalau kita nggak tegaan mutusin, itu berarti tega banget. Justru malah apa ya, kasarnya tuh, ya jangan kasar deh. Ya kasarnya tuh tega banget kamu tuh kayak gitu. Jadi kalau kamu memang sayang sama diri kamu dan sayang sama dia, segera putusin. Supaya kita cepet-cepet ketemu sama yang lebih baik. Kalau enggak, kita lagi nahan-nahan jodoh orang. Kita lagi nahan-nahan kebahagiaan orang. Dosa itu namanya. Mikir, Mita. Oh, jadi kayak gitu ya. Mit, gitu, Mit. Lepasin aja, Mit. Jangan nggak tegaan. Justru kalau kamu nahan-nahan tuh masih tega namanya. Kamu harus bilang, aku justru nggak tega kalau kita lama-lama berada di ketidakbahagiaan seperti ini. Kita seharusnya segera putus supaya dipertemukan dengan yang jauh lebih baik. Aku yakin kamu pasti ketemu yang lebih baik untuk kamu. Aku akan dipertemukan yang lebih baik untuk siapa? Untuk aku, men. Putus, men. Putus. Dia ngajakin serius lewat chat, tapi nanti ketemu pas mau ta'arufan sekarang tuh dia cuma mastiin aja. Enggak, itu bukan mastiin namanya. Itu lagi nge-PHP-in. Enak di dia, nggak enak di kamu. Dia lagi nge-booking kamu. Terus untuk memastikan bahwa dia nggak di-book sama orang lain gimana? Emang kamu barang gitu di-book sama dia? Jangan mau dong. Bilang aja gini, oke, kalau mau mastiin ya udah ntar aja, nggak usah ngomongin sekarang gitu. Ya nggak usah pakai nanya-nanya, aku nggak mau jawab. Kalau mau mastiin, nanti aja pas kamu udah datang, udah ketemu orang tua aku, udah pasti tanggalnya, oke. Kalau enggak, ini namanya di booking. Kamu tuh ibarat barang, di take sama orang supaya nggak ke siapa-siapain. Bukan gitu caranya kalau nge-take orang itu. Hitbah itu ngedatengin orang tuanya, memastikan tanggalnya, disetujui apa enggak, itu yang benar. Jangan sampai kamu dikasih racun hati, di PHP-in, tiba-tiba nggak jadi aja, banyak alasan kamu yang sakit hati. Ya, gimana move on kalau diselingkuhin? Doain dulu aja lah. Doain dia mudah-mudahan bahagia sama selingkuhannya, ya. Mudah-mudahan nggak ada azab yang terhinggap sama dia dan pasangannya. Doain dulu aja sampai puas doainnya. Terus doain diri sendiri, ya Allah, kalau gitu sekarang aku gimana? Akan engkau titipi sama siapa? Doa. Yang penting tuh doa, karena doa itu bagian dari cara kita mengekspresikan rasa-rasa yang bisa jadi masih terpendam. Kalau diselingkuhin itu kan masih banyak pertanyaan. Kok tega ya? Kok dia bisa ya kayak gitu ya? Kenapa kok aku gitu yang digituin? Emang aku salah apa? Kan banyak pertanyaan tuh. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, dan gak mungkin dijawab sama dia kan? Jawab sama diri sendiri melalui doa. Seringkali curhat. Gitu, Rance. Panjang-panjang amat, Rance namanya. Kita tahu dia tipe orang baperan. Karena empati dia tinggi saat dites tools talent mapping. Oke. Sebagai calon pasangan, bagaimana memperlakukannya? Lah, tipe-tipean mah. Jadi tipe yang talent mapping akan berubah seiring dengan interaksi. Jadi bangun interaksi aja dulu, ya, bangun interaksi. Dan masih calon lah, jangan dulu dipikirin, santai aja, nanti aja kalau udah jadi pasangan, cek aja gimana hubungan dia sama orang lain, sama orang tuanya, ada nggak yang sakit hati sama dia gara-gara itu tuh, gara-gara empati itu. Cek riwayat kehidupan pertemanannya, interaksinya, gitu. Jangan sekarang latihan, itu mah namanya sama aja, ngebaper-baperin diri, bahaya, entan. Gitu, cuman bisa didoain bener. Ukti, susahnya, bukan cuman susah, impossible. Kalau susah tuh masih ada usahanya, masih ada kemungkinan. Kalau ke orang bucin tuh impossible kita meyakinkan. Sampai dia putus, sampai dia diselingkuhin, nah baru dia nyadar. Nah dari situ kita bisa bilang, cek aing oge, ya. Kata gua juga dari kemarin apa, baru bisa gitu. Gak bisa, kalau orang bucin tuh susah buat sadar. Apa yang bikin orang bucin di toksik itu sadar? Ya dia tiba-tiba disakiti, diselingkuhi, dan udah habis air matanya, habis sakit dan kesedihannya. Dan itu susah banget, dan sakitnya tuh bakal sakit banget. Ingat ya, dopamin, serotonin itu akan membuat diri kita kebal. Bahkan disakiti sama pasangan itu jadi
merasanya kebal dan nggak apa-apa kok, mungkin aku memang pantas untuk disakitin kayak gini, I deserve to suffer gitu. Ngerasa nggak apa-apa disakitin kayak gitu kan. Kasihan banget ya, udah bucin, disakitin, dibully sama orang yang dia cintai. Aduh, kebayang nggak dibully sama orang yang dicintai? Aduh, bucin. Kasihan. Apa bisa baper pas ketemu padahal udah berbulan-bulan nggak ketemu? Atau karena sebelumnya pernah di PHP-in, jadi kalau ketemu ada rasa berharap? Betul. Jadi sebelum ketemu, kita udah ngebangun harapan. Harapannya tuh udah macam-macam. Bahkan dibayangin imajinasinya tuh kalau ketemu tuh bakal apa, bakal gimana. Bakal senyum. Dia bakal traktir makan. Bakal disuapin lewat hidung. Pakai sendoknya juga sendok tembok. Waduh, kayak gitu. Ketika ketemu bisa banget jadi baper ya, bisa banget Ringke. Tapi kan kalau kita udah baper nggak bisa nilai sendiri perasaan orang lain. Iya betul, kalau udah baper tuh susah nilai diri. Makanya cepet-cepet tuh, aduh ini aku tuh kenapa sih gitu, cepet-cepet curhat, cepet-cepet disclose. Makanya sekalinya baper tuh memang harus kita ekspresikan perasaannya ya gitu. Wajdi, saya jadi bingung bedain cinta sama obsesi. Ya beda loh, beda domain dong, beda wilayah. Bingung itu di wilayahnya kognitif atau pikiran. Mengambil keputusan, menimbang-nimbang, memproses informasi, itu dibingung namanya. Ya, dibingung dan diobsesi. Jadi ketika dia rekaman sesuatu itu diulang-ulang dalam pikiran kita, namanya obsesi. Ya, cinta bisa nggak jadi obsesi? Bisa, tapi ada muatan emosinya. Nah, itu yang namanya cinta. Jadi, kalau cinta itu diulang-ulang, tapi bukan bentuk ingatan memori, tapi dalam bentuk emosi. Beda, jadi ada perasaannya yang muncul. Gitu, Wajdi. Bisa nggak kalau dasarnya orang baper, bisa jadi nggak baper lagi? Loh, kan saya tadi bilang, Dian, pada dasarnya semua orang itu baperan gitu. Jadi nggak dibikin nggak baper, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengekspresikan setiap kali baper. 1, mengontrol setiap kali baper. 2, gitu ya. Jadi ya pasti otomatis kita akan baper loh. Orang kita dikasih perasaan kok, manusia tuh dikasih perasaan gitu. Tapi jangan sampai jadi baper yang terpendam, baper yang tidak terekspresikan. Baper yang tidak sadar, baper yang tidak terekspresikan. Itu Dian, yang hati-hati Dian juga ya. Pengen nanya tapi takut ketahuan orangnya. Ini mah aib. Jangan, kalau ada hubungannya sama aib mah harus kita tutup aib baik-baik ya. Gitu. Kang, Arif. Apa yang membedakan seseorang berada dalam kondisi sadar atau tidak sadar saat berinteraksi? Sadar itu kita mampu untuk menyadari, menjelaskan, mampu untuk memprediksi, mampu mengontrolnya. Itu sebetulnya. Bisa ngejelasin nggak? Nah kan seringnya orang yang baper itu kan nggak bisa ngejelasin. Kenapa ya tiap ada dia, aku tuh tiba-tiba ngerasa. Itu namanya nggak sadar. Harusnya tahu kenapa. Gitu. Kan sekarang zamannya banyak ngidap mental disorder. Saya nggak tahu tuh, apakah memang ada zamannya mental disorder apa enggak. Perasaan enggak deh, sama-sama aja. Kalau udah dapat koneksi dan saling baper, tapi lama hubungan makin canggung, gimana? Ya makanya, kenapa canggung? Karena tidak ada kepastian dalam hubungan. Maka ikatan itu memang penting. Dan ikatan yang paling pas itu memang pernikahan. Yang paling fix itu kan pernikahan. Udah. Kalau kita lama digantung, nggak nyampe di level diikat yang lebih betul-betul meyakinkan, yaitu ikatan pernikahan, ya susah gitu. Susah banget, Sarah. Gitu, Sarah. Makin lama akan makin canggung karena makin nggak jelas ya. Harapan terus, interaksinya tuh isinya tuh harapan, janji terus. Kalau udah nikah kan minta bukti kita. Mana buktikan? Jadi nggak ada lagi janji dan harapan, pembuktian kalau udah nikah. Makanya kalau koneksi bagus, makin lama malah makin canggung ya, karena hubungannya nggak ke pernikahan gitu. Ini apakah setiap istikharah itu selalu hadir lewat mimpi? Ya enggak dong, bukan gitu. Hasil dari istikharah itu adalah dimudahkan atau enggaknya kita dalam dihubungkan dengan si dia
gitu ya. Jadi mimpi itu hanya hadir ke orang-orang yang soleh kalau kita punya ritual bagus ketika tidur. Jadi kalau tidurnya nggak wudhu dulu, nggak sholat sunat dulu, nggak sholat witir dulu, nggak mengusapkan tangan ke seluruh tubuh, nggak baca kulhu falak binas, nggak baca ayat kursi, ya nggak akan mungkin hadir lewat mimpi. Nggak akan mungkin. Ya, jadi istikharah itu akan hadir lewat mimpi kalau kita ritual tidurnya juga ritual tidur dalam berada dalam kesolehan, dijaga wudunya. Ini makan sebelum tidur ngorong dulu, kentut apa macam-macam. Enggak gitu. Jadi hasil istikharah itu dilihat dari apakah kita dimudahkan atau enggak dalam proses untuk dekat sama dia. Kalau disulitkan ya jadi bikin ragu, dibikin ada masalah, berarti itu jawaban dari istikharah itu. Enggak dalam mimpi, enggak bisa. Kita bukan orang soleh yang tiba-tiba dapat mimpi, enggak gitu. Enggak gitu, jangan GR kayak gitu. Ya, istikharah itu hasilnya bukan dari situ. Apa enggak keterlaluan kalau aku putusin dia gara-gara dia mau pinjam uang gitu. Ntar dia bilang, "Ya ampun, minjem ini kan pacar, kamu tuh bukan pegadaian, bukan." Ya nggak apa-apa lah. Aku nggak mau minjemin uang ke pacar. Karena aku nggak mau hubungan kita tuh hanya sebatas pinjam-pinjaman uang. Gitu, bilang aja nggak apa-apa. Ya ampun, masa pacaran minjem-minjem uang, beranian. Kan kalau tiba-tiba berubah orangnya dulu bucin, sekarang enggak, kenapa ya? Nggak tahu, tanya sama dia dong. Kenapa dia nggak bucin lagi? Berarti udah taubat kali. Wasdi, saya nggak mau ngomongin mental disorder. Pertama, dia nggak lebih dari 5% dari populasi. Jadi itu nggak banyak dan bukan spesialisasi saya di bidang mental disorder. Ya, dan saya juga nggak mau berspekulasi ngomongin mental disorder. Takutnya orang tuh jadi self-diagnose, mendiagnosa diri. Iya, kayaknya aku mental disorder deh. Padahal ke psikolog belum pernah dan malu-malu. Ke psikiater juga nggak pernah dan malu-malu. Kalau pengen nanyain seputar mental disorder, cari psikolog klinis atau psikiater yang kalau bisa bukan lewat media sosial, tapi mendatangi langsung. Itu ya. Saya nggak mau jawab soal itu. Saya sering banget nih ketempuhan, ketempuhan. Apa ya bahasa Indonesianya ketempuhan ya? Sering banget dapat hal nggak enak karena ditanyain mental disorder, terus orang itu malah jadi self-diagnose, mendiagnosa diri. Saya nggak mau tebak-tebakan soal mental disorder. Itu ada alat khususnya, ada alat tes khusus, perlu kajian ilmiah yang terperinci. Sama kayak nentuin ini positif corona atau enggak, harus tesnya tuh harus bener, ada swab test, PCR, rapid test. Nggak bisa tiba-tiba, iya betul mental disorder, nggak kayak gitu ya. Wah, jadi sorry to say. Cara mengekspresikan perasaan yang baik itu DESC. Ada di YouTube saya ngomongin perasaan ya, DESC itu kayak cara mengekspresikan perasaan. Atau ikut kelas Hey Academy Aku dan Perasaanku. Kalau udah ikut kelas Siapakah Aku, sekalian promo, ting ting, mumpung banyak ini. Ini jadi banyak, tadi cuman belasan, saya baru nyadar nih. Jadi ada 57 yang nonton. Curiga pada ngabuburit ya semuanya. Setiap orang itu baper, yang bisa kita lakukan adalah mengekspresikan dan mengontrol. Yes. Betul. Mohon maaf Kang, baru join soalnya. Oke, nggak apa-apa. Kang, kalau ikut sering rasa bersangkutan diam. Kalau ikut udah ekspresikan rasa tapi yang bersangkutan diam. Tapi tiap ketemu papasan yang grogi malah dia, itu gimana ya? Ya dia yang nggak bisa mengekspresikan perasaan, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan kamu, bukan dianya. Kok malah dipikirin? Ya biarin aja. Yes, ya dia baper, suruh siapa dia baper. Salahnya dia lah baper. Masa dia baper salah kita juga? Kita jadi baper dong gara-gara dia baper. Jadi pusing. Jadi pusing dong, Uni. Asyifa, iya. Oke. Itu kalau positif ya. Tapi Asyifa positif banget berarti orangnya. Kalau mungkin kata Asyifa itu mungkin sekarang jadi banyak orang yang aware sama kesehatan mentalnya gitu ya. Nah, masalahnya kalau aware sama kesehatan mental harusnya makin bikin diri sehat mental, bukan malah nyari-nyari mental disorder tuh ciri-cirinya seperti apa gitu sih. Jadi kalau ciri-ciri betul-betul sehat mental itu kan harusnya ngajak ke karya, flourishing, prestasi. Jadi dari normal itu ke titik plus, bukan malah dari normal nyari-nyari ke titik minus. Tuh ciri-cirinya apa aja, itu kan kayak yang gimana ya, kurang cocok gitu Asyifa.
Gitu. Betul, jadinya kadang praduga mental disorder. Betul banget. Setuju banget sama Asifa, keren. Vera ngerak. Misalnya udah klik, tapi belum pernah ketemu. Itu lebih baik gimana ya? Ya ketemu dong. Ketemu dong. Tahu kliknya dari mana? Online. Ya elah, bisa dipalsukan kali. Emoticon aja kita hahaha padahal nggak ketawa nih. Kayak Arif nih sama Rance. Emoticonnya ketawa ngakak, padahal bisa jadi cuma gini doang. Ketemu supaya lihat aslinya. Itu Rance sama Arif nih pasti nggak ketawa. Dia cuma gini doang. Hahaha ngakak, padahal dia nggak ngakak. Harus ketemu lah, harus kita make sure. Harus kita pastikan. Banyak juga ini yang bertanya ya. Ini ngomong-ngomong pada nongkrong di sini udah pada follow belum? Filosofi Ruang Hatinya. Awas aja belum pada follow ya. Gimana biar kedepannya bisa bina hubungan yang lebih langgeng sampai nikah? Nggak bisa, hubungan yang belum nikah tuh nggak bisa dibikin langgeng. Satu-satunya cara supaya langgeng itu nikah. Maksudnya gini, Dian, aku nggak bisa ngasih, bener loh, serius, aku nggak bisa ngasih tahu, aku nggak bisa ngasih saran gimana caranya hubungan ini langgeng sampai nikah, nggak bisa. Gimana caranya langgeng sampai nikah? Ya cepet-cepet nikah lah. Dian. Yang awalnya baper kan saya, kenapa dia yang grogi? Ya dia tuh jadi baper, jadi pusing, Uni, kamu mah. Pak Jen, gue ada mang, cara mengungkapkan rindu selain mendoakan setiap sholat. Ya cuma itu satu-satunya cara lah. Gitu. Kang Zen rajin upload di YouTube. Iya dong. YouTube-nya supaya saya tuh kalau punya akun media sosial, nggak mau cuma jadi scroller, nggak mau cuma jadi stalker, nggak mau cuma jadi penonton. Saya juga pengen ngasih konten di situ. Bisa jadi ada jejak digital kan. Nanti pas di Yaumil Hisab dicek, kamu stalking siapa aja tiap hari. Seenggaknya ya Allah, aku nggak cuma stalking, ya Allah, aku sharing ini, saksinya ada ya Allah, follower, subscriber gitu. Apalagi YouTube nih, saya lagi sering nonton YouTube kan gara-gara pandemi ini saya jadi sering nonton YouTube. Terus saya mikir, nonton YouTube tiap hari tapi nggak pernah upload. Ya udah upload aja tiap hari supaya nanti di Yaumil Hisab itu imbang. Gitu. Tia mau nanya aja, Tia, jangan nanya. Kang mau nanya. Nah, itu juga pertanyaan ya. Sorry. Ya udah nggak apa-apa. Dakwah Bismillah. Wis, ini akun keren nih, semakin maju ya. Jangan lupa promotin FRH sama Zen Permana ya. Biar keren kayak Dakwah Bismillah nih, udah sampai 100k lebih ya. Apa mau 200 sekarang kali ya. Udah lama juga ya aku nggak stalking ke Dakwah Bismillah. Gitu. Wah, desainin dong. Gitu teman-teman, apalagi yang teman-teman yang masih suka baper, yang sekarang masih suka mendem-mendem perasaan ya. Itu ya memang gejala-gejalanya itu awalnya itu dari tatapan dulu. Saya pengen di baper episode 1 ini yang nanti akan tayang juga di YouTube. Baper episode 1, ini akan ngomongin soal perasaan. Nanti akan saya share di pertemuan berikutnya. Saya akan share yang ditemenin sama teman-teman dari FRH juga ya. Jadi kalau teman-teman bingung, pengen nanya-nanya ya seputar mental health atau apapun itu, boleh banget teman-teman DM ya, interaksi, diskusi. Kita udah punya timnya untuk diskusi, untuk ngobrol, asik banget kok. Gitu. Raja Baizura. Apa pertanyaannya? Raja Baizura. Nanya lagi aja, mumpung kosong nih, mumpung sepi. Sok nanya lagi, mumpung sepi. Gitu ya teman-teman, jadi saya punya program live di Instagram tuh ada banyak ya, untuk sekalian konten YouTube juga nih, soalnya sambil direkam di kamera saya nih buat dimasukin nanti di YouTube. Jadi saya tuh nanti live tuh ada 3 ya. Pertama live di sini nih ngomongin relasi interpersonal. Nah, live di Zen Permana dan di Hey itu ngomongin soal self talk. Kalau ini program baper, ngomongin yang baper di relasi. Kalau di Zen Permana dan Hey itu ngomongin soal self-talk, ngomongin soal pengembangan diri dan diri, lebih filosofis, lebih dalam. Saya juga lebih galak dan lebih marah-marah, kan karena ini asik ya, seru-seruan. Kalau satu lagi sama duet, insya Allah sama Alwin, yang bercanda, yang kita debat gitu. Itu sama Alwin. Gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan nggak bosan ngelihat saya sering-sering live ya, dan akan saya upload ini di YouTube, supaya kita juga sering berinteraksi. Gitu.
Ya nggak apa-apa kalau bapernya nggak lama ya. Galuh, nggak apa-apa sih. Baper kan wajar. Kenapa Kang nggak bisa deg-degan lagi sama Ikhwan gitu? Jadi kayak temenan sama cowok itu barbar. Biasa doang kayak temenan biasa. Nggak bisa ngerasain jatuh hati lagi untuk sementara. Nggak apa-apa kah? Jawabannya nggak apa-apa. Emang harus. Apakah setiap ketemu lelaki harus lelaki? Itu mah bahaya. Justru itu yang bahaya. Kamu ya. Justru nggak apa-apa sih. Nanti juga kalau memang sudah dipertemukan sama orangnya, pasti nggak akan bisa nolak. Pasti kita tiba-tiba kelepak-kelepak. Walaupun nggak kelepak-kelepak, akan kelepak-kelepak pada waktunya. Tenang aja, nggak masalah. Apakah karena trauma? Nggak juga. Nggak, itu mah diada-ada. Trauma itu kita bikin alasan aja karena kegagalan. Fokus di saat ini aja, jangan difokus di masa lalu. Jadi ini kayaknya saat ini tuh gara-gara dulu. Enggak, saat ini tuh ya saat ini, bukan karena dulu. Saat ini ya saat ini ya. Kalau saat ini nggak bisa gini, nggak bisa gitu ya saat ini. Nggak ngomongin yang lalu tuh udah lewat, udah. Kalau diulang-ulang sekarang juga nggak bisa jadi apa-apa ya. Kita ngomonginnya saat ini aja gitu. Jadi nggak masalah kok, nanti juga akan dipertemukan kok. Dan jangan nyalahin trauma masa lalu lah, hubungan masa lalu lah, gagal. Jangan disalahin, justru harus disyukuri. Diminta untuk digagalkan, mendingan gagal nikah daripada pernikahannya gagal. Bersyukur harusnya, bukan malah trauma. Ini kayaknya karena kemarin. Enggak kok. Sok maafkan diri, fokus di saat ini. Yang lalu tuh enak banget, alhamdulillah udah dikasih skenario yang terbaik gitu. Cara ngilangin baper kan tadi. Cara ngilangin baper adalah dengan satu, disadari betul perasaannya. Yang kedua, diekspresikan, harus curhat gitu. Sumber kebaperan ya nanti dulu, Rif, ini masih di episode 1. Nanti selanjutnya akan ada di episode selanjutnya yang menyebabkan baper. Tapi salah satunya adalah harapan sih. Yang bikin baper itu harapan. Jadi kalau secara fisik itu tatapan mata, secara psikologis itu dari harapan. Belum apa-apa udah ngebangun harapan kan jadinya baper. Udah ada keinginan, kebutuhan sama harapan. Nanti di episode selanjutnya. Ya. Gitu. Biar kelopak-kelopaknya tepat, nggak nyasar ya tadi rumusnya. Sadari, satu, sadar. Yang kedua, ekspresikan. Gitu, sadar dan ekspresikan. Sadar, ekspresikan, sadar, ekspresikan. Gimana caranya terbiasa mikir saat ini? Nanti saya undang Bayu ya. Saya punya filosofer ya, orang filosofi ruang hati. Dia jago banget nih ngomongin soal gimana caranya mikir saat ini. Ada 4P, dia punya rumus malah 4P. Nantilah saya undang dia ya. Ada nggak Bayu di sini live? Kalau ada, nanti saya undang nih untuk live. Nantilah ya di episode selanjutnya ngomongin itu. Mau nanya lagi, kalau misalkan hubungan pacaran itu gampang banget bosenan. Apa nanti pas nikah masih bosenan juga? Ya makanya jangan pacaran. Nanti aja pas nikah. Beda banget kok. Makanya semua yang bahkan ketika kamu pacaran bahagia, nggak akan menjamin nikah itu bahagia juga. Nggak ada hubungannya antara nikah sama pacaran tuh, sama sekali nggak ada hubungannya. Saya udah ngebahas ini di YouTube ya. Ya, ngomongin soal pranikah ya, pre-marriage talk. Saya kerjasama sama pre-marriage talk untuk bikin satu topik di YouTube. Udah ada di YouTube saya tuh, di Zain Permana. Coba cek deh galuh. Menyudahi rasa. Oh enggak, rasa tuh jangan disudahi, dinikmati. Jadi jangan disudahi, tapi menikmati rasa. Aku menikmati menyayangi kamu yang harusnya tuh menyayangi kamunya biasa aja. Gitu, Lia minor. Ya. Jangan disudahi, tapi dinikmati. Bahwa rasa ini tuh ya memang seharusnya biasa aja. Gitu. Ini udah mau buka puasa belum nih? Kang, apakah mungkin kalau udah nyaman ngobrol tidak memunculkan rasa baper sama sekali? Gak mungkin, men. Gak mungkin. Setiap kali, kan tadi rumusnya. Bukan rumus, prosesnya. Setiap kali terkoneksi, udah, sinyal listrik itu udah luar biasa. Cara milih orang yang tepat untuk curhat dicoba dulu sekali. Ya, Dini ya. Cara yang tepat untuk curhat itu coba dulu sekali. Nyambung nggak, nyaman nggak, dijaga nggak rahasianya. Oke. Kalau ternyata nggak nyaman, udah.
harus trial and error, makanya kita harus coba-coba dalam relasinya untuk curhat gitu. Rebet kamu. Kang, kenapa ya saya kadang bisa baper sama orang tapi saya nggak suka sama kepribadiannya, seperti bertolak belakang. Ya bagus, artinya kamu bapernya sadar, itu bagus kok. Duh, aku baper sama dia, tapi nggak asik banget orangnya. Ya udah, bagus lah, masih sadar. Yang nggak bagus tuh udah baper, udah nggak, orang-orang bilang dia jelek, dia nggak nyadar gitu. Itu yang kurang ajar banget. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kenapa mengeluarkan isi hati dari ketiak, dari ketikan maupun ucapan, kesan bahasanya tuh ya? Nggak apa-apa sih, bagus. Menurut saya lebay itu karena mengekspresikan perasaan. Karena kita mengekspresikan perasaan itu sesuatu yang wajar sih kalau menurut saya. Aman, ya. Dan kita masuk ke sesi terakhir karena udah mau beres juga, teman-teman. Baper, apalagi di bulan Ramadan ini kita akan lebih baper karena aspek fisik kita ditekan. Kalau aspek fisik ditekan, perasaan itu makin naik. Aspek fisik ditekan tuh perasaan makin naik. Kita bapernya akan makin luar biasa. Teman-teman yang ngebet nikah sebelum Ramadan itu pas Ramadan tuh makin ngebet sama nikah. Yang kelepek-kelepek sama kangen sama seseorang tuh di Ramadan itu kelepek dan kangennya tuh jadi bisa 2-3 kali lipat lebih cian. Bukan berarti teman-teman lagi nggak sehat mentalnya, tapi memang mekanisme alamiah wajarnya tuh kayak gitu. Gitu. Terima kasih teman-teman udah join di edisi pertama, episode pertama Baper. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan rutinkan every Sunday sore, Sunday afternoon kita akan nongkrong bareng. Minggu depan saya akan undang beberapa orang juga di sini ya untuk ikut live bareng, dan ini akan di-save di YouTube. Jadi teman-teman silahkan cek channel YouTube-nya Zain Permana. Sampai jumpa, hatur nuhun pisan. Ini nggak akan saya save di story ya. Jangan lupa yang belum follow. Dadah. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa sebelum berbuka puasa doain dulu tikung di sepertiga doa. Sepertiga malah. Tikung di doa kamu ya. Ya Allah. Ya Allah. Dia gitu ya Allah. Tunjukkan cepat-cepat atau buru-buru hindarkan ya Allah. Dan pertemukan dengan yang lebih baik. Ya Allah. Baper ini mudah-mudahan baper amalan ya Allah. Gitu ya. Sebelum nanti buka puasa. Itu mustajab banget doanya. Ciao. Ciao. Sampai jumpa minggu depan ya. Di program Baper episode 2 minggu depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, thank you.